Selamat datang di Epistemologi Estetika. Epistemologi Estetika adalah salah satu segmen dari channel Foodealisme yang mengulas tentang kultur hidangan, tokoh dan sejarah-sejarah F&B di seluruh dunia. Silahkan memakai handsfree Anda dan mencari tempat yang nyaman. Semoga Anda menikmati konten kami dan sukses selalu. Yotaimori merupakan tradisi yang eksis di Jepang. Hal tersebut adalah tradisi kuno untuk menikmati sushi dan sashimi di atas tubuh wanita tanpa busana. Dulu tradisi ini dibuat sebagai perayaan para samurai yang menang dalam pertempuran. Beberapa restoran yang ada di Jepang pernah mengadopsi tradisi ini sebagai layanan untuk menarik pelanggan. Sistem pelayanan ini memungkinkan pelanggan restoran untuk makan dari kulit seorang wanita, geisha. Tradisi ini sebenarnya telah dilarang di berbagai negara, bahkan Jepang sekalipun. Pada tahun 1990-an, fenomenanya menarik banyak perhatian media di Barat. Yotaimori menjadi fenomena baru yang menarik perhatian para selebriti Hollywood. Jelas saja demonstrasi Yotaimori tersebut menuai protes dari kalangan feminis. Setelah sebuah restoran Jepang menyajikan Yotaimori di Kunming, kota konservatif China, pertengkaran pun pecah di China pada saat itu. Ini menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap wanita. Saya sangat tidak yakin bagaimana bisa orang makan sesuatu seperti ini, kata seorang warga yang kontra terhadap Yotaimori. Terlepas dari pro kontra terhadap Yotaimori itu sendiri, ada aspek lain yang perlu dibahas di sini, ya dia adalah model atau geisha itu sendiri, ia dilatih untuk berbaring diam selama beberapa jam. Mereka harus mampu menahan percikan air dingin yang tidak disengaja dan sentuhan nakal dari sumpit-sumpit yang mencoba untuk menjepit sushi yang ada di atas tubuhnya. Sebelum perjamuan berlangsung, tubuhnya harus dibersihkan secara khusus dengan sabun dan harus bebas dari parfum demi menghindari kontaminasi pada sushi. Sebenarnya secara tradisional sushi dimakan langsung dari kulit sang geisha, tetapi undang-undang sanitasi di banyak negara melarang hal ini, memaksa restoran untuk membungkus model mereka dengan plastik untuk mencegah kontak antara kulit dan sushi. Untuk menghindari kerusakan pada sushi dan sashimi, serta menjaga rasa dan kesegarannya, sang model juga harus menurunkan suhu badannya dengan dimandikan air es sebelum tidur di atas meja. Lalu sang model akan berdiam di ruangan ber-AC selama 2 jam atau lebih selama proses Yotaimori berlangsung, karena hampir sepenuhnya tubuh model dipaksa harus dingin. Jelas para model harus menghadapi masalah kesehatan, seperti pilek dan bronkitis. Meskipun aturan Yotaimori menyebut tidak boleh berbicara dengan model, tetapi model diperbolehkan untuk mengeluarkan suara karena membutuhkan terlalu banyak tekanan untuk membuat mereka diam selama 2 jam di suhu tubuh seperti itu. Para tamu hanya dapat mengambil sushi dengan sumpit dan tidak boleh berbicara apapun kepada model, atau gerakan yang tidak pantas selama Yotaimori. Ini adalah upaya perubahan dari tradisi Yotaimori yang telah disesuaikan oleh zaman ini. Untuk target pasar Yotaimori sering digunakan untuk pesta ulang tahun atau pesta perpisahan. Yotaimori digambarkan oleh restoran-restoran sebagai budaya yang berasal dari tradisional Jepang. Mereka mengiklankan pengalaman kultur asli Jepang. Beberapa kisah menceritakan bahwa Yotaimori itu pertama kali terjadi untuk merayakan kekalahan musuh selama era samurai dalam sejarah Jepang. Samurai akan merayakan kemenangan mereka dengan bersenang-senang di rumah geisha. Kisah-kisah Genesis ini membangkitkan ide-ide tentang pertemuan oriental mistis. Visual khusus itu memungkinkan harga premium yang tinggi dari para pengusaha sushi Yotaimori. Sushi Yotaimori sebenarnya tidak begitu umum dalam masyarakat dan budaya Jepang seperti yang tersiar lewat para pembisnis sushi Yotaimori yang sempat fenomenal. Yotaimori hanya terjadi pada daerah urbanisme, paling sering di daerah pesisir. Perusahaan yang berusaha menjual kisah dan asal-usul dari Yotaimori kepada Anda diyakini hanya sebuah teknik marketing penjualan dalam bisnis untuk sebagian pengamat.
Para penikmat sushi di barat, makan sushi yang disajikan dengan seorang chef ahli dan disajikan bersama wanita tanpa busana, mereka menganggap sebagai ekspresi dari keseksian, artistik dan eksotik. Banyak penikmat sushi yang bertanya apakah aman memakan sushi beralaskan seorang wanita telanjang. Masalahnya adalah sushi terbuat dari ikan mentah, oleh karena itu harus disiapkan dengan sangat hati-hati. Pertimbangan sanitasi harus sangat diperhitungkan. Memakan makanan dari seorang wanita telanjang akan membuat jijik sebagian orang, tetapi ada juga yang akan membuat nafsu makannya bertambah untuk kalangan yang lain. Panas dari suhu tubuh akan menyebabkan suhu sushi meningkat, oleh karena itu ikan mentah perlu disimpan dalam keadaan dingin. Sebelum sushi ditumpuk di geisha, beberapa geisha wajib mandi air es. Selain itu, karena undang-undang yang mengatur keamanan pangan, prosesnya biasanya melibatkan lapisan bungkus plastik atau bahkan daun ohba di antara geisha dan sushi. Ini membantu mengurangi dampak panas tubuh. Pelanggan nyotai mori biasanya dari pelanggan yang sedang mengadakan pesta bujangan hingga bisnis besar yang sedang membangun sebuah tim kerja. Sulit sekali untuk membantah anggapan bahwa nyotai mori memiliki eksotisme dan itu selalu dianggap inovatif, artistik, sensual, dan sangat tidak biasa. Bagi orang Jepang, nyotai mori dibuat bukan tanpa alasan. Secara harafiah, nyotai mori sendiri mempunyai arti sebagai sebuah cara untuk mengagumi tubuh seorang wanita. Tidak hanya soal seksualitas, Jepang sendiri mempunyai berbagai cara untuk menikmati sebuah makanan, khususnya melalui sebuah acara makan malam glamor yang dianggap sebagai sebuah seni. Budaya ini diadakan di rumah geisha, wanita penghibur Jepang, dan dilakukan di atas seorang tubuh geisha. Meski sebenarnya nyotai mori adalah budaya kuno orang Jepang. Nyotai mori sendiri adalah budaya yang sudah mendunia mulai dari Amerika dan Rusia, banyak diterapkan di beberapa negara dengan menu yang berbeda pula, sebagai bagian dari metode fusion food. Jika sedang berkunjung ke Jepang dan ingin menikmati sushi dengan cara ini, nyotai mori banyak ditemui di Tokyo. Walaupun di Jepang, sekarang ini sulit untuk bisa mendapatkan restoran yang mau mempraktekkan nyotai mori secara terbuka. Anda tidak mungkin makan di atas tubuh modelnya karena akan membuat sang model merespon dan akhirnya sushi jatuh berantakan. Gunakan sumpit seperti biasa dan letakkan di piring Anda. Walaupun ada juga yang ingin mencoba untuk memakan langsung dengan mulut dari atas tubuh sang model. Tapi tentunya itu semua tergantung dari paket nyotai mori yang telah Anda bayar. Hahaha. Seperti itulah hasil observasi dari Foodealisme terkait nyotai mori sushi jamuan dari sang daimyo. Untuk para satria samurai, jangan lupa untuk menonton segmen dan konten-konten kami yang lain. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Salam Foodealisme.